Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang presentasi dari kelompok kami tentang studi kasus manajemen ketenagaan di SDN 1 Purbosuman Ponorogo dengan narasumber Ibu Sumiatun SPD MPD sebagai kepala sekolah dan Bapak Endik Hermawan sebagai pengelola TU. Anggota kelompok kami yaitu saya Rati Dani Kilisuci dan teman-teman saya. Dan saya Trisna Dewi Wahisatna Tituri. Saya Wilistri Ambarwati. Saya Tania Arta Amelia Sari. Di presentasi ini, kita akan membahas materi yaitu ada ketenagakerjaan atau tenaga kependidikan, manajemen tenaga kependidikan, fungsi atau peran dan tujuan tenaga kependidikan, profil sekolah, dan pertanyaan wawancara. Kita akan memulai yang pertama yaitu tentang ketenaga atau tenaga kependidikan. Pengertian ketenagakerjaan atau tenaga pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 5 yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggara pendidikan. Tenaga kependidikan adalah tenaga-tenaga atau personil yang berkecimpung dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan dan melakukan kegiatan pelaksanaan baik mikro atau makro atau penyelenggara pendidikan. Dan kita akan membahas ke materi selanjutnya yaitu manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan merupakan kegiatan yang mencakup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, penata pelaksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Kegiatan atau fungsi manajemen tenaga pendidikan diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, dan pengawasan. Dan kita akan ke materi selanjutnya yaitu fungsi tenaga kependidikan secara umum. Yaitu poin pertama ada menjamin kelangsungan sebuah sistem pendidikan. Poin kedua, memantau jalannya sistem dan program yang ditargetkan dalam lembaga. Poin ketiga, memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh orang yang di lingkungan pendidikan. Poin keempat, memfasilitasi para tenaga pendidik, peserta didik dalam menjalani aktivitas pendidikan. Poin kelima, ada melayani kebutuhan peserta didik dan guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Adapun peran tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan, yang pertama membantu pelaksanaan dan penyelenggaraan. Yang kedua, membantu merencanakan sistem, tujuan, dan desain pendidikan. Yang ketiga, membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan kondusif. Dan yang keempat, yaitu membantu terciptanya komunikasi yang baik antara sekolah dengan masyarakat atau sekolah dengan pemerintah. Tujuan manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan secara umum, di antaranya yang pertama memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi. Yang keempat, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi. Dan yang kelima, yaitu menciptakan iklim kerja yang harmonis. Adapun profil sekolah dari SD Negeri 1 Purbosuman Ponorogo. Yang pertama adalah identitas sekolah. Sebagai berikut, nama sekolah SD Negeri 1 Purbosuman, NPSN 2051060. Alamat sekolah Jalan Jenderal Ahmad Yani, 38C Ponorogo, Purbosuman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Kode pos 63417. Akreditasi B, jumlah guru 8, siswa laki-laki 54,
Siswa perempuan 50, ruang kelas 6, laboratorium 2, perpustakaan 1, dan sanitasi siswa sebanyak 3. Berikut ini adalah rincian identitas kepala sekolah. Kepala Sekolah SDN 1 Purbosuman ialah Ibu Sumiatun SPD MPD. NIP 1976414199101. Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir di Ponorogo 14 April 1967, alamat Jalan Anoman nomor 3 Ponorogo, Jawa Timur. Agama Islam, pangkat atau golongan pembina TK 1 4B. Pendidikan S2 IPS, masa kerja 30 tahun, jabatan sebagai guru madya. Berikut ini adalah rincian identitas salah satu guru. Guru bernama Bayu Iswaro Murti SPD MPD, NIP 19801282008011012. Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Ponorogo 28 November 1980. Alamat Jalan Mayang 2C, Purbosuman, Ponorogo. Agama Islam, pangkat atau golongan sebagai penata 3. C. Pendidikan S2 Bahasa Inggris, masa kerja 16 tahun, jabatan sebagai guru muda. Berikut ini adalah rincian identitas pembantu sekolah, yaitu bagian keamanan. Nama, Mas Rofin, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Ponorogo, 29 Maret 1984. Alamat Jalan Sedap Malam, 11A Purbosuman. Agama Islam, pendidikan SLTA, masa kerja 1 tahun, posisi sebagai penjaga sekolah, sertifikat kompetensi tidak ada. Berikut ini adalah pertanyaan wawancara kepada kepala sekolah. Pertanyaan pertama ialah, berapa jumlah tenaga pendidik di SD Negeri 1 Purbosuman? Pertanyaan kedua, bagaimana supervisi pendidikan, profesionalisme guru, dan hasil belajar peserta didik? Pertanyaan ketiga, seberapa besar pengaruh langsung supervisi pendidikan terhadap profesionalisme guru? Pertanyaan nomor 4, seberapa besar pengaruh langsung profesionalisme guru terhadap hasil belajar peserta didik? Seberapa besar pengaruh tidak langsung supervisi pendidikan terhadap hasil belajar peserta didik? Pertanyaan ke-6, adakah perbedaan supervisi pendidikan, profesionalisme guru, dan hasil belajar peserta didik? Pertanyaan ke-7, bagaimana pengelolaan manajemen ketenagaan di SD Negeri 1 Purbosuman bisa berjalan lancar? Apakah koordinasinya sudah berjalan dengan lancar? Pertanyaan ke-8, bagaimana manajemen atau pengelolaan sekolah dalam perekrutan atau pengadaan guru-guru atau pegawai? Apakah melalui seleksi atau langsung dari Dinas Pendidikan? Pertanyaan ke-9, jika ada melalui seleksi dari sekolah, bagaimana cara standar penyeleksian tersebut? Apakah kompetensi tenaga pendidik juga salah satunya? Pertanyaan ke-10, jika ada pendidikan atau pelatihan kerja, seperti apa pelatihan tersebut? Kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 11. Bagaimana proses penilaian kinerja guru? 12. Apa saja bentuk kompensasi yang diberikan pada guru? 13. Jika ada pemberhentian kerja, ada berapa cara pemberhentian yang digunakan? 14. Bagaimana upaya sekolah dalam pengembangan guru-guru, misalnya dalam peningkatan kualifikasi guru yang dari D1 atau D2 ke S1, ataupun pengembangan guru dalam teknologi? 15. Upaya seperti apa yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat pengembangan dalam peningkatan kualifikasi tersebut? 16. Bagaimanakah pengarahan staf atau pegawai tata usaha untuk meningkatkan layanan administrasi akademik? 17. Bagaimanakah pengawasan terhadap guru atau staf pegawai tata usaha? 18. Bagaimana sekolah memanajemen dalam hal masa kerja guru atau pegawai? 19. Bagaimana pihak sekolah menugaskan pegawai dalam pengelolaan arsip sesuai dengan standar kualifikasi? Contohnya seperti apa? 20. Apa faktor yang mempengaruhi manajemen ketenagaan di SD Negeri 1 Purbosuman? Selanjutnya yaitu pertanyaan wawancara tata usaha. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak, Ibu bisa diterima di bagian TU ini?
Apakah melamar secara pribadi atau keputusan dari Dinas Pendidikan? 2. Jika Bapak Ibu diterima karena melamar secara pribadi, apa saja persyaratan yang dibutuhkan dalam pemenuhan standar tersebut? 3. Bagaimanakah perencanaan ketatausahaan untuk meningkatkan layanan administrasi akademik? 4. Bagaimanakah pengorganisasian ketatausahaan untuk meningkatkan layanan administrasi akademik? 5. Bagaimana pengelolaan tata usaha dalam meningkatkan pelayanan administrasi? 6. Bagaimana proses pengarsipan dokumen-dokumen? Apakah masih menggunakan cara manual atau lewat media komputer atau online? 7. Apa saja kendala pengelolaan tata usaha dalam meningkatkan pelayanan administrasi? 8. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala untuk meningkatkan layanan administrasi akademik? 9. Jika ada perekrutan tenaga pendidik baru, apakah diadakan pembinaan atau pelatihan terlebih dahulu? Sepuluh, bagaimana upaya sekolah untuk mengembangkan profesional pendidik di sekolah ini? Apakah lewat pengadaan seminar atau lewat program lainnya? Berikut merupakan gambaran dari sekolah yang kami wawancarai. Kemudian kesimpulan wawancara. Di SDN 1 Purwosuman terdapat 8 tenaga pendidik. Supervisi pendidikan sangat berpengaruh terhadap profesionalisme guru dan profesionalisme guru juga mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Pengelolaan manajemen ketenagaan dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi sekolah. Semua komponen bekerja sesuai porsinya masing-masing dan manajemen dalam pengadaan guru-guru atau pegawai merupakan kewenangan pemerintah. Proses penilaian kinerja guru dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, dan upaya sekolah dalam pengembangan guru-guru ikut penyetaraan S1 PGSD diadakannya IHT tentang pengembangan guru dalam teknologi IT. Pengawasan terhadap guru atau staf pegawai dilaksanakan setiap hari sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Proses pengarsipan dokumen sebagian masih manual dan ada yang sudah lewat media online, karena masih kurangnya sarana prasarana. Upaya sekolah untuk mengembangkan profesional pendidik lewat seminar dan juga lewat program pelatihan secara mandiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan sikap mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.